Halo Sobat Otomotif CNBC Indonesia, siapa di sini yang nggak tahu BYD? Salah satu mobil pabrikan Cina yang dikenal sebagai Tesla Killer. Gimana enggak, di atas kertas penjualan kendaraan ini benar-benar sudah melampaui mobil besutan Elon Musk. Mengutip pemberitaan Gaikindo, BYD telah menjual mobil listriknya secara global sebanyak 3,02 juta unit di tahun 2023. Nilai ini jauh melampaui Tesla yang hanya mampu mengirimkan 1,82 juta unit mobilnya. Lantas, apa sih hubungannya dengan Indonesia? Tentu sangat berpengaruh, sebab tahun 2024 ini BYD resmi masuk ke Indonesia. Pabrikan ini langsung memperkenalkan 3 unit pamungkas, yakni Seal, Dolphin, dan juga Atto-3. Pabrikan Jepang yang selama ini menguasai hampir seluruh pasar di Indonesia wajib ketar-ketir. Gimana enggak, saham Astra International bahkan sampai ambrol dibuatnya. Manufaktur kendaraan Jepang memang nampak sedang digoyang beberapa isu keselamatan, yakni skandal mesin diesel pada Toyota Fortuner, manipulasi uji mutu di grup Toyota Daihatsu, hingga recall mobil bZ4X. Toyota melakukan penarikan kembali untuk mobil listriknya untuk tahun produksi Maret 2022 hingga Juni 2023. Nantinya akan ada sebanyak 595 unit bZ4X yang ditarik. Mobil listrik itu di-recall untuk reprogramming electric control unit yang mengandalkan tampilan combination meter cluster. Lantas apa saja sih kelebihan mobil Cina ini? Kok bisa selaris itu? Terus ada mobil Cina apa saja yang bakal merusak harga pasar yang sudah ada saat ini? Apakah benar-benar mampu menggoyang tahta raja jalanan seperti produsen Jepang? Sebelum ke BYD, kita ke MG dulu ya. MG atau Morris Garage Motor Indonesia merupakan pemain baru dalam pasar otomotif Indonesia. Merek asal Inggris tersebut kini telah berpindah kepemilikan ke perusahaan asal China. Baru-baru ini, MG telah menantang pabrikan Korea Hyundai dengan mengeluarkan MG4 EV yang digadang-gadang bakal jadi Ioniq 5 Killer. MG4 EV versi rakitan lokal menggemparkan pasar otomotif nasional dengan harganya yang patut diperhitungkan. Dengan harga tersebut, tak sedikit orang yang penasaran dengan mobil listrik ini. Seberapa drastis sih turunnya? Untuk tipe Magnify iSmart dari Rp699,9 juta OTR Jakarta turun menjadi Rp433 juta OTR Jakarta atau terkompres hingga Rp266,9 juta. Dari segi desain, MG4 EV memiliki eksterior yang agresif dengan lampu depan yang menyempit dan terintegrasi dengan Dynamic Running Light atau DRL berbasis LED. Meski begitu, gagang pintunya masih menggunakan model konvensional, tidak seperti beberapa mobil listrik lain yang sudah menggunakan model flash. Velgnya pun terlihat futuristik, tetapi sebenarnya hanya cover do plastik. Digadang-gadang menjadi lawan Ioniq 5, tapi anehnya tidak ada sunroof seperti kompetitornya. Untuk interiornya, mobil ini memiliki desain minimalis dengan dashboard dominan warna hitam. Terdapat aksen hitam mengkilap dan variasi warna two-tone, abu-abu dan putih. Meskipun tanpa sunroof, kenyamanan berkendara diutamakan dengan jok yang empuk dan suspensi depan MacPherson Strut serta suspensi belakang 5-link yang memberikan kenyamanan baik pada baris depan maupun belakang. Secara keseluruhan, MG4 EV cocok untuk penggunaan sehari-hari dengan kenyamanan berkendara yang baik. Belum cocok dengan MG4 EV karena nggak punya sunroof? Jangan bingung, mobil listrik Cina merek lain yang tetap harga di 400 jutaan bakal kasih sobat otomotif kejutan nih. Chery Indonesia kini resmi meluncurkan series listrik terbarunya yakni Chery Omoda E5. Mobil ini masih satu kelas dengan MG4 EV. Namun mobil ini sudah kasih kamu sunroof yang cocok banget nih buat kalian yang punya jiwa ngonten yang tinggi.
Harganya tentu nggak semahal mobil-mobil yang sudah menguasai pasar Indonesia. Untuk promo launching di harga Rp488 juta, sedangkan non-promonya di Rp498 jutaan atau 500 juta kurang sedikit. Namun untuk spek boleh diadu. Chery Omoda E5 punya motor listrik 150 kW dan baterai 61,06 kWh. Dengan daya ini, kemungkinan jarak yang bisa ditempuh bisa mencapai dengan 430 km. Desain luar menampilkan esensial modern dengan lampu depan LED sequential turn light dan sunroof tentunya. Di interior, Chery menawarkan head unit dual touchscreen 24,6 inci. Gede bukan? Konektivitas Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, dan USB juga disematkan. Fitur hiburan melibatkan Intelligent Voice Interface dan audio premium Sony. Untuk soal safety, mobil ini telah dilengkapi dengan 6 airbag, ABS, TPMS, ESC, dan Advanced Driver Assistance System atau ADAS dengan 17 fitur keselamatan. Meski cukup sempurna ya untuk mobil dengan harga hampir setengah miliar, Chery Omoda E5 nampak kurang gimmick dengan tidak memberikan pedal shift yang bisa membuat mobil ini makin nyaman saat dikendarai. Selain itu, sunroof yang disematkan juga cukup mini jika dibandingkan dengan unit yang bongsor khas SUV. Bisa dibilang ya, ini merupakan sunroof setengah matang atau hanya untuk gaya-gayaan aja. Yang penting ada sunroof ya. Nah, mobil listrik terakhir yang launching di awal tahun ini adalah BYD. Meski belum secara resmi mengumumkan harganya, BYD nampak serius dengan membuat pasar mobil Indonesia makin kompetitif dengan menghadirkan 3 tipe langsung, yakni Seal, Dolphin, dan juga Auto 3. Namun kali ini yang akan dibahas yakni Auto 3 ya, yang punya spesifikasi serupa dengan Chery Omoda E5 dan juga Morris Garage MG4 EV. BYD Auto 3 menampilkan tampilan maskulin dengan garis bodi yang melandai dan tekukan minimalis. Meskipun terlihat maskulin, mobil ini juga dapat menarik perhatian wanita yang tidak suka dengan kesan yang terlalu manja. Pencahayaan menggunakan teknologi LED yang memberikan kesan modern pada SUV ini. Di dalam kabin, desain unik disajikan dengan 3 senar bass yang dapat dimainkan untuk hiburan. Fitur unik lainnya termasuk fitur penjaga botol minuman di atas senar. Desain dashboardnya terinspirasi dari otot manusia dengan garis melengkung yang senada dengan warna bodinya. Fitur-fitur canggih seperti monitor 15,6 inci yang dapat diputar vertikal dan juga horizontal menambah kesan kekinian pada mobil ini. Pengaturan mobil dikendalikan hampir seluruhnya lewat fitur di dalam layar. BYD ini juga memiliki bentuk pintu dan speaker yang unik. Namun, keunikan tersebut berdampak pada kenyamanan kursi belakang yang agak terbatas ya. Jok baris pertama menyerupai mobil balap dengan busa yang tebal, tetapi kursi depan yang super gede membuat penumpang belakang bisa jadi merasa tidak nyaman nih. Selain itu, jok belakang tidak dapat diatur dan memiliki panjang penampang bawah yang dianggap kurang. Yang agak disayangkan, meskipun atap mobil didominasi kaca, fitur ini mungkin kurang berguna ya di iklim tropis Indonesia. Kecuali Anda ingin berjemur, tapi di jalan, bukan di pantai. Lewat gebrakan beberapa pabrikan Cina, pantas saja kalau penguasa pasar tanah air saat ini wajib was-was. Namun, apakah mobil-mobil Cina bisa membekas di hati pecinta otomotif? Yang jelas, belajar dari Nokia dulu ya. Improvement perlu dilakukan agar produk tetap dicintai oleh para penggunanya. Tim Liputan CNBC Indonesia.